Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun penonton berada dan jamnya berapaan. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan nama saya Hari Nazarudin atau dipanggil Harnas dari Fermenusa, Fermentasi Nusantara dan Komunitas Jalan Sutra. Kali ini masih dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional dari Kementerian Kebudayaan. Kami punya seorang tamu spesial, lihat ini settingnya udah canggih banget ya. Kita mau ngapain sih ini? Tamu kita hari ini adalah Pak Bambang Lare Solo. Ya, terima kasih Mas Hari. Datang Pak Bambang. Terima kasih sudah diundang kemari. Iya, Pak Bambang Lare Solo ini seorang tea brewer ya, master brew atau apa istilahnya? Mungkin kalau singkatnya T-Man Mas. T-Man. Semua yang berkaitan Kalau dengan bahasa teh jawanin. Jawanya jayeng ya, apa? Jayengan. Jayeng itu kan bikin teh gitu kan. Iya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas dua produk fermentasi, yaitu teh dan coklat. Ya, kebetulan coklatnya sudah dipajang semua di sini, adalah coklat fermentasi Indonesia. Akan kita pairing dengan teh, ya. Jadi kita akan ngobrolin sambil ngobrol tentang fermentasi coklat dan fermentasi teh. Nah, sambil ngobrol boleh saya seduh dulu ya? Silakan. Nah, ini kalau ngeteh ini asiknya banyak aktivitinya. Ini teh apa aja, Mas? Jadi ini saya membawa pertama paimutan atau kalau Inggrisnya white peony itu white tea tapi yang grade keduanya ya. Oke. Dia terdiri dari pucuk sama 2 daun. Kalau yang pertama kan dia pucuk aja, itu sebutannya silver needle ya. Oke. Nah, kalau yang paimutan itu pucuk sama 2 daun. Pucuk dengan 2 daun ya? Ya, itu. Itu bisa dibikin produk apa, nama bagus tuh Mas. Pucuk 2 daun gitu. Ini contohnya ya, yang keringnya ya. Coba angkat ya. Jadi kalau yang warna putih, begini, itu pucuknya. Ya. Oh. Jadi teh itu kalau yang pucuk pasti ketika dikeringkan warnanya akan putih. Jadi ngelihat teh banyak pucuk itu gampang. Ada warna putihnya enggak gitu. Oke. Kalau nggak ada warna putihnya dia bilang banyak pucuk, bohong dia. Oh, oke. Berarti yang disebut pucuk teh itu yang putih ini ya? Iya, warna benar, putih ini. benar. Dan ini ada pucuk 1, daunnya 2 gitu ya? Iya. Oke. Nah, yang kedua teh apa nih, Mas? Yang kedua saya membawa ulung dari Bali. Oh, ini jadi produksi Bali nih? Bali, ya. Kebun tehnya di Bali juga. Kebun tehnya di Bali juga? Kebun tehnya di Bali. Di daerah mana, Mas? Saya agak lupa, maaf ya. Oke. Daerah kebunnya saya agak lupa. Tapi PTPN? Bukan. Swasta. Ya, swasta. Oke. Jadi ini produksi Bali betul-betul. Nah, tapi ulungnya itu kategorinya dia dark ya. Dark ulung. Dark ulung. Jadi proses oksidasinya sudah di atas 80%. Makanya warnanya agak hitam. Kalau yang light ulung itu atau green ulung itu di bawah 80% warnanya masih hijau pasti. Gitu. Oh, apakah produsennya ini memproduksi light ulung juga? Atau hanya dark? Kalau yang Bali kayaknya dia hanya dark ulung. Hanya dark ulung? Yang lainnya dia bikin green tea juga bikin, sama white tea juga bikin, terus sama black tea pastinya. Black tea ya? Oke, nah kalau ini? Itu black tea. Dari Cianjur, Mas. Oh, ini Cianjur? Cianjur. Oh. Ya. PTPN atau bukan? Swasta. Ini saya bawa swasta semua. Karena kalau swasta itu mereka lebih mudah bisa berkreasi tanpa banyak birokrasi. Gitu. Lebih bebas lah ya. Mereka mau bikin apa aja, ayolah gitu kan. Ini dari Cianjur. Perkebunannya di daerah mana kira-kira ini? Cianjur Selatan. Daerah Cianjur Selatan nama kebunnya Bukit Sari ya. Bukit Sari. Ya. Kalau yang ini? Nah itu pu'or, itu bukan Indonesia ya, itu dari Yunan ya. Yunan ya. Ini teh yang benar-benar mengalami fermentasi, Mas. Betul. Kalau yang lain kan oksidasi. Iya. Ini fermentasi dengan proses aging kurang lebih ini udah 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun. Oke. Jadi kalau pu'or itu ada 2 macam, yang cook sama raw. Iya. Nah, kalau cook itu proses fermentasinya itu dikondisikan. Jadi ya kayak tempe dikasih ragi langsung diproses. Tapi kalau yang raw itu alami.
Dengan proses aging aja, memilih kelembapan tertentu, bakterinya akan tumbuh sendirinya di situ. Oh, oke. Nah, ini yang raw atau yang cook? Ini yang raw. Raw. Yang raw. Oh, Ya, berarti ya. tidak ditambah ragi ya? Tidak. Ya, saya nggak tahu namanya enzim lah, istilahnya sih enzim gitu ya. Apa sama dengan ragi atau tidak, saya nggak tahu gitu. Kalau coklatnya gimana nih, Mas? Coklat? Ya, ada 3 jenis coklat ya? 3, ya. Yang 3 satu jenis Vietnam ini, origin. ya Ya, itu ini white chocolate ya. Yang ini berasal Dari Sumatera, Oh, Sumatera, ya. Yang ini berasal dari Bali. Dari Bali. Kakaonya ya. Terus Bali. Terakhir Sulawesi. Sulawesi. Ya. Oke, nah ini ini- masing-masing punya keunikan juga. Iya, Ya, kenapa gitu. unik? Jadi ini pengetahuan juga Mas Bambang. Sejak saya ngobrol-ngobrol soal fermentasi Nusantara, terus banyak ngobrol juga dengan petani kakao. Oke. Ternyata sebuah kakao itu bisa disebut misalnya dari Bali, itu jika dia difermentasikan di Bali. Oh, I see. Jadi kakao itu ada 2 macam, mungkin teh juga sama ya. Mm-mm. Dijual dalam bentuk curah, artinya produksi Bali, Sulawesi, semua dijual dalam bentuk curah ke pabrik coklat, terus dibuat jadi coklat yang nggak ada asalnya. Milk chocolate atau apa coklat gitu ya. Tapi jika difermentasikan di tempat asalnya, di perkebunannya, maka dia diekspor atau dijual dalam bentuk fermented single origin. Single origin. Nah ini yang disebut coklat-coklat single origin nih. Oh. Gitu. Jadi Indonesia ini sebetulnya salah satu produsen coklat terbesar ya. Di Indonesia sendiri tadinya kakao itu produsen komoditi nomor 3, terus turun jadi nomor 5. Sayangnya ya. Nah, Sama dengan teh ya, turun iya, terus. turun terus ya. Nah, jadi yang di luar negeri teh-teh Indonesia itu masih belum banyak yang single origin karena masih sedikit yang melakukan fermentasi. Padahal Gitu ya. fermentasi itu yang kalau kita beli coklat di supermarket ada yang mereknya Madagaskar ya kan? Atau Peru atau apa gitu. Nah, itu adalah difermentasi di situ. Dan pasti lebih mahal kan Ya, gitu. ya. Itu apa namanya yang kita himbau pada teman-teman untuk sebanyak mungkin memfermentasi coklatnya. Nah, Oke. apakah rasanya beda apa enggak sih teman-teman ini? Nah, nanti kita Ya, bandingin. kita coba ya. ya. Gitu. Nah, Gitu. Nih Mas berapa menit nih? Coba ceritain prosesnya tadi ngapain? Ini tadi saya seduhnya sekitar 3 menit ya. 3 menit ya. 3 menitan. Airnya Iya. suhunya? Oh nyala lagi Suhunya- boilernya. Oh iya, ini tadi khawatir tadi nggak nyala. Oke, aman berarti ya. Suhunya sekitar 90-an ya. 90-an, Karena oke. ini kan warnanya gelap-gelap semua. Sebenarnya kalau nyeduh teh itu menentukan suhu gampang. Lihat warna daun tehnya. Oke. Kalau warnanya gelap boleh panas. Oh. Warnanya terang nggak boleh terlalu panas gitu aja. Enggak boleh terlalu panas berapa derajat? 60? Sekitar 80. 80. Bisa mulai dari 50 bahkan. Oh. 50 oke. sampai 80. Oke, Gitu. oke, Ada oke. beberapa teh yang hanya 50. Hanya 50 Panas ya? sedikit langsung pahit. Oh, oke. Oh. Nah, kenapa sih ini pertanyaan iseng aja. Kalau gelap berarti teroksidasi kan ya? Benar. Tapi itu bukan fermentasi ya berarti ya? Oksidasi. Oksidasi ya? Oksidasi. Nah, ya. kenapa sih Indonesia banyak memproduksi yang oksidasi-oksidasi? Mungkin kita ngelihat dari sejarah saja sih Mas. Karena kan untuk teh Indonesia itu Iya. yang nanam orang Belanda. Iya. Ya, untuk kepentingan mereka. Ya, dibuatnya lah yang oksidasi. Oh, oke. Gitu. Jadi oksidasi itu lebih ke selera Eropa gitu. Selera Eropa. Oh, I see. Jadi terbiasanya prosesnya yang Ya. oksidasi gitu ya. Nah, green tea sendiri itu justru dimulainya bukan dari perusahaan besar, dari petani rakyat. Oh. Jadi yang memulai proses green tea petani rakyat, karena apa? Green tea itu paling mudah dilakukan secara manual. Jadi oleh rakyat nggak perlu mesin-mesin besar, mereka langsung proses bisa. Oh, Nah, itulah gitu. yang akhirnya menjadi cikal bakal teh wangi Indonesia. Teh. Oh, oke. Karena itu rata-rata produsen sendiri ya. Iya. Oke. Nah, ini setelah diseduh, berapa lama nih siap dinikmati nih? Oh, kalau sudah siap masih siap aja. Oh, udah siap Ya mungkin kalau yang air panas ini tergantung kepekaan lidah juga. Iya. Normalnya orang suhu 80 bisa Iya. minum gitu ya. Jadi tunggu kurang lebih 5 menit. Iya. Tapi kalau saya sudah baal Mas. Jadi langsung pun nggak apa-apa. Langsung pun nggak apa-apa. Jangan ngikutin saya. banyak orang yang terkecoh saya minum kopi teh wah enak banget langsung ikut nyeruput. Katanya mereka kepanasan. Mas, ceritain dong pengalamannya Mas Bambang dalam bidang teh.
selama Oke. ini apa aja kegiatannya dan sebagainya tadi belum supaya pemirsa Oh semua ya, bisa tahu ya, ya. juga. Jadi ya sudah lama saya kenal Mas Hari, salah satu bagian tim yang menyemangatin saya untuk mempelajari teh. Ya teh itu saya menemukan passion saya dari tahun 2007 ya. Terus 2010 saya benar-benar sudah bertekad saya profesional di sini gitu. Jadi saya buka kedai teh di tahun 2010 dan akhirnya ya semua sekarang menjadi profesi saya Mas. Jadi saya punya kedai teh. Di mana aja Mas tuh kedai tehnya? Sekarang tinggal satu di Bogor. Di Bogor. Dulu ada di Sukabumi, ada di Oke, Bandung, jadi buat sama Bogor. pemirsa Bogor bisa mampir nih. Lokasinya di mana? Di Jogja Bogor Junction. Jogja Bogor Jogja Junction. Junction. Oke. Ya, ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain bisa mampir. Ya. Terus apalagi kegiatan dalam bidang? Terus saya juga art performer. Saya belajar upacara minum teh Jepang, saya belajar upacara minum teh Cina gitu. Jadi yang semuanya ada step-stepnya ya sampai saya komplit Mas, sama kostumnya juga komplit. Makanya saya berani, maka saya sebagai art performer gitu. Terus ya biasalah saya juga konsultan juga, terus tea blender juga Mas. Kalau Tea di Jawa blender ya? namanya tukang ngoplos teh. Iya. Tea blender juga. Tea blender, tea blender. Nah, gitu. apa bedanya tea blender dengan yang biasa itu? Mungkin pemirsa belum oke. tahu. Apa sih yang di blend gitu? Ya, kita tadi kan sudah bicara single origin. Ini single origin semua. Iya. Ya kan, kalau single origin itu berarti kan dari satu daerah tertentu, bahkan mungkin kadang-kadang kebun tertentu. Iya. Ya kan, kayak misalnya di Darjeeling itu, di Darjeeling cuman kebun apa disebutkan kebunnya khusus gitu. Nah, kalau blend itu bisa dicampur dengan teh dari kebun yang lain. Atau teh dengan material lain. Apakah itu rempah-rempah, bunga-bunga, Oke. atau herbal. Ya Jadi- tujuannya untuk memberi keunikan rasa sama konsistensi rasa utamanya gitu. Karena apa? Karena teh ini dari musim ke musim itu rasanya akan beda Mas. Jadi musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas, kualitas rasanya pasti beda. Nah kalau kita jual sebagai merek tertentu, merek A gitu kan, orang customer tahunya oh rasanya seperti ini. Nah ketika ganti musim kok rasanya beda. Nah makanya kemudian di blend. Berarti gitu. kayak wine juga ya? Sama Tiap lah. musim ada bedanya ya? Sama, semua tanaman juga sama. Oh iya, sebenarnya. benar juga sih. Oke. Gitu. Nah ini yang mau dicicipin dulu yang mana nih? Oke, jadi sekarang kita melakukan namanya padu padan teh. Ya, kebetulan Oke. dengan coklat. Oke, sebelumnya satu lagi terakhir. Bagaimana ide awalnya memadu-madankan teh sama coklat ini? Oke, jadi begini. Sebenarnya kan kalau kita bicara padu padan atau tea and food pairing ini berasal dari wine, ya kan. Bahkan untuk seorang profesional teh, saya juga profesi saya tea sommelier Mas. Kalau di wine itu wine sommelier. Nah kalau terinspirasi dari situ, teh melakukan hal yang sama dengan tea sommelier. Salah satu tugasnya adalah yaitu bisa memberikan food and wine pairing kalau di wine, kalau tea food and tea pairing. Jadi mencocokkan kalau makanannya seperti ini, tehnya apa yang cocok gitu kan. Nah tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari pairing itu adalah sebenarnya enhance, menguatkan, ya, menguatkan intensitas rasa yang ada di teh maupun yang di pairingnya itu. Nah sebenarnya ada tujuan lain. Jadi tujuan pertama adalah enhance, tujuan kedua sebagai komplement. Komplement misalnya tehnya pahit, makanannya manis gitu. Ini komplement. Atau contrary. Contrary itu dua rasa yang bertolak belakang, cuman unik gitu. Jadi menarik gitu. Saya pernah melakukan misalnya saya padu padankan dengan blue cheese. Dua-duanya bukan yang menyenangkan. Dengan apa? Blue cheese. Blue cheese, oke. Ya. Dua-duanya bukan yang menyenangkan kan. Blue cheese aromanya tidak menyenangkan, aromanya tidak menyenangkan. Ketika dipadu padankan, menjadi yang tidak menyenangkan tadi hilang Mas. Oh. Jadi oke, sesuatu oke. yang menyenangkan. Oke, gitu. oke. Kalau buat saya salah satu padu padan yang paling bagus untuk teh itu adalah sate kambing Tegal sama teh poci. Sate kambing Tegal sama teh Nah, poci. kalau padu padan seperti itu lebih kepada padu padan sebagai culture. Iya, Jadi betul. kalau misalnya teh Cina dimsum, teh Jepang makanan Jepang gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mau nyicip Kita apa mulai aja? ya. Iya. Kita coba white tea. Jadi caranya begini. Kita cicipin tehnya dulu, ya. Lalu kita coba explore
rasa apa yang ada di white ini, kita dapat apa. Gitu. Oke. Jadi nanti dari white tea kita coba paduan dengan white coklat, terus kemudian coklat yang lain kita coba satu persatu. Mana yang paling cocok gitu Oke. ya. Ada sedikit rasa manis, aromanya floral. Floral betul. Ya. Floral dan rasa manis betul. Kemudian kita coba white coklatnya, Mas. Ya. Manis banget. Susu Asam. kuat. Agak asam. Ada sedikit asam Nah, ya. Jadi kalau cara mempadu-padankan kalau saya bukan menguatkannya apa? Ketika kita campur keduanya di mulut. Kita kunyah coklatnya, jangan ditelan dulu, langsung kita campur dengan tehnya. Akan menemukan rasa yang berbeda. Oke. Ini jangan dicoba pakai sate kambing sama teh poci ya. Manisnya makin kuat. Iya. Seperti saya ingat dulu kalau masih kecil, kalau suruh nyeduh susu, yang susu bubuk, nah bubuknya dimakan dulu. Kita makan bubuk, pernah nggak makan bubuk susu? Iya. Iya. Karena aroma krimnya naik ketika temperaturnya naik dengan cepat. Karena ininya kan panas nih. Ya, Nah, ya. Itu mengkapel dengan floral dan vanila dari tehnya. Oh, gitu. Jadi makin teorinya. intensif pek gitu rasanya benar-benar kayak minum susu. Kayak minum susu bubuk ya kan. Ah, kayak Makan ngebut susu bubuk. Iya. Karena begitu kena cair kan. Iya, Cair iya. dia menguap dengan cepat gitu. Iya. Jadi aroma dairy-nya langsung Tapi itu overpower kadang-kadang gitu. juga tergantung white tea-nya, tergantung coklatnya juga. Karena saya punya pengalaman, white tea saya padan dengan white coklat, itu rasanya jadi kayak keju, Mas. Saya nggak tahu secara kimia bagaimana Iya. itu. Kayak keju tuh maksudnya asin atau wangi? Wanginya. Kalau iya. asinnya sih. Kalau menurut wanginya. saya itu dari dairy-nya. Dairy-nya ya. Ya, kalau white coklatnya ada susunya Mm-mm. atau mengandung susu, maka itu mengikatkan kita sama keju gitu. Oke. Karena aroma dairy ini juga Ada dairy-nya. ada sedikit Slightly ya, aroma kayak keju ya. kayak fondue. Fondunya Swiss itu yang dicelup itu. Karena Karena dairy-nya yang kenceng banget. Jadi aroma Oke. susunya jadi kuat banget gitu. Oke. Menarik juga ya. Padahal ini malah nah, artinya begini, ketika kita nikmatin bersama-sama, jadi lebih enak kan? betul. Ya kan? Betul. Lebih kita bisa nikmatin coklatnya dan tehnya gitu. Betul. Gitu. Ini menurut saya white tea ini rada-rada mirip jasmine ya. Ya, karena floralnya tadi. Ya, cuman kalau kita bilang bahannya. kalau jasmine yang biasa memang benar-benar desain dengan melati segar. Iya, betul. Kalau ini benar-benar aroma jasminnya keluar dari teh. Oh Tidak iya, ini ada bunganya ya. tidak ada proses Oh, penambahan aroma I see. apapun dari luar gitu. Menarik juga ya. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan coklat Sumatera. Teh yang sama nih. Teh yang sama dulu. Oke. Hasilnya seperti Makan apa? coklatnya, terus minum tehnya. Langsung dicampur aja. Ya kan Campur tadi ya. tehnya sudah tahu karakternya Oke. kan. Langsung dicampur aja. Nah, Sumatera ini kuat rasa pahitnya kayak black tea, Iya, betul. ya. Dan acidity-nya juga cukup tinggi. Ya, ya. Asamnya kuat. Ada earthy sedikit. Kasih sedikit. Nah, kita coba. Tadi saya agak keselak jadi nggak bisa dirasanya. Ini kalau menurut saya acidity-nya langsung hilang ya, langsung berkurang. Manisnya juga berkurang. Manisnya juga berkurang, iya. Iya. Mm-mm. Hmm. Manisnya berkurang. Banyak rasa coklat yang awalnya intensif larut sama tehnya ya. Larut. Iya. Nggak cocok berarti. Ya, kayak apa ya? Gajah sama gajah berantem jadi semut gitu ya. Setelah kita telan update-nya, asamnya lebih keluar sekarang di mulut. Iya, asamnya keluar betul. Asamnya keluar belakangan. Asamnya keluar belakangan. Sekarang coba yang Bali. Ah,
Ini sebenarnya perlu air putih nih ya. Oh Lupa iya. deh tadi udah. Bali ini menurut saya ada artinya. Ada artinya ya? Ada artinya. Nah ya. ini saya mau cerita dulu nih Mas. Bali ini kebetulan kami kenal dengan kakaonya. Oke. Jadi kakaonya ini kan disebutnya Bali Pulukan ya. Pulukan tuh sebetulnya di Jemberana, di Bali. Nah ada satu NGO yang namanya Kalimajari Bali dan kami sempat ngobrol. Mereka membina petani kakao Pulukan Jemberana supaya bijinya itu bisa difermentasi Mas. Oh. Sebab gitu. kalau petani kakao itu dia jual curah bisa langsung dijual. Tapi kalau berfermentasi dia harus ditaruh di dalam satu kotak. Terus buah coklat itu coklatnya kan bijinya ya. Diambil sama buah sama bijinya masukin ke kotak dibiarin selama 5 sampai 7 hari. Oke. Jadi cukup lama prosesnya. Nah, petani-petani banyak berpikir bahwa ini saya harus lama nggak bisa cepet-cepet dikirim. Tapi buat apa saya fermentasi gitu. Nah mereka berhasil mengirim kakao ini ke Perancis, Varona, dan Oh ya? dapat penghargaan dari Wow. Perancis. Ya Keren, waktu itu kakao competition dan mereka menang. Wow. Gitu. Karena dia Ini bilang berarti kakao yang sama untuk ini? atau? kakao yang sama untuk ini. Oke, oke, Exactly, kakao yang ini dan ini salah satunya dipakai oleh perusahaan lokal kemudian Krakatoa ya untuk membuat coklat ini. Oh. Nah, ini adalah salah satu effort untuk menaikkan produk kakao dengan fermentasi, Mas. Jadi fermentasi itu basically prosesnya selalu repot tapi menambah nilai. Kalau kakao biasa harganya sekian, kakao fermentasi nilainya naik. Kakao single origin naik lagi sama seperti kopi, sama seperti teh juga kan sama kan. Jadi apa yang dilakukan oleh NGO ini adalah membina petani-petani ini melalui sertifikasi, ngirimin sampel ke Amerika kemana-kemana supaya mereka mau untuk melakukan fermentasi. Oh. Gitu. Kalau enggak kakaonya hanya jadi kakao curah aja Ya. gitu. Nah sekarang waktunya kita cicipin. Kita nih. cicipin. Ya, kita cicipin. Kayaknya perlu ditambah? Enggak, cukup. Cukup. Ngerti banget dan ini 85%. Betul. Ini sama-sama kan 85% ya? Enggak. Oh yang tadi 70. Ya, 70. Ini earthy. Surprisingly walaupun coklatnya persentasenya lebih tinggi, tapi ini jauh lebih nggak asam daripada yang tadi. Ya, nggak asem. Ya. Berarti acidity-nya bukan dari jumlah coklatnya. Ya hanya berkurang aja artinya, cuma Betul. tidak ada satu sensasi yang spesial. Betul. Tapi kalau dibanding yang tadi Mas, saya merasa yang ini ada sedikit aroma kelapanya. Oh gitu? Sesudah Dibanding yang dicampur sama Sumatera? air, iya. Karena yang Sumatera itu mungkin karena saking acidity-nya tinggi, fokus kita cuma Ketutup asamnya ya? aja. Begitu asamnya berkurang, kita lebih peka sama aroma yang keluar waktu keduanya ini dicampur gitu. Ya, Benar, ada aroma yang baru yang keluar gitu. Nggak cuman asamnya hilang gitu kan. Ini acidity-nya tadi yang nonjol ya yang pertama. Itulah salah satu sensasi atau keunikan dari tea and food pairing. Iya. Kita kadang-kadang menemukan sensasi satu rasa yang baru yang tidak terduga. Iya. Gitu. Iya menarik juga ya. Nah sekarang coklat ketiga nih. Coklat ketiga. Saya kembaliin dulu. Coklat ketiga adalah dari Sumatera. Sulawesi. No, Sulawesi. Oh, Sulawesi, ya. Saludengen. Oke. Nah, kalau kakao Sulawesi sudah nggak perlu disebut lah. Oke. Itu bisa dibilang di Indonesia benchmark ya. Oh gitu. Ya benchmark. Tapi tetap kegiatan fermentasi dan sebagainya standar paling tinggi di Sulawesi. Oke. Lebih manis Wah ini enak. karena juga lebih apa? Ini paling 70-an ya. 75%. Saya tidak dapat sesuatu yang spesial di sini. Iya betul. Sama. Tapi kalau dibandingin ketiga coklat ini enak nih. Saya Coklatnya. paling suka yang ini Ya, coklatnya. ya, Ya, coklatnya, karena
menurut saya acidity-nya sangat rendah. Hmm. Padahal 80-75%, ini 70% kan. Sangat nggak asem. Terus ada rasa milky-nya. Ya, Dan bodinya lebih bulat ini. betul. Bulat. Kayak yang rasanya penuh di mulut Uh-uh. gitunya. Nggak terlalu asem dan ada manisnya. Ya, Manisnya barusan. bukan dari gula, tapi Hmm. manis dari aroma vanilanya. Oke. Dari si coklat ini. Nah kalau menurut saya, waktu dicampur teh, karena dia sama-sama floral vanilla juga, Hmm. jadi dia biasa aja gitu loh. Iya, Ya, Mas, ya? iya. Karena aromanya mirip dua ini. Iya. Sama-sama vanilla, sama-sama floral gitu. Sama-sama artinya rendah, acidity-nya rendah juga. Gitu. Tapi ada kadang-kadang yang justru malah bisa aja makin kuat aromanya gitu. Ya tergantung bukenya lah ya, tergantung Ya, ininya. ya. Nah sekarang berarti kita ganti tehnya nih. Sekarang ganti teh. Ya. Oke. Perlu air ya? Kita Perlu air bilas. dulu? Oke, boleh. Bentar ya. Oh ini ada air, Mas. Oh ya, dibilas dulu deh. Ya, dibilas dikit. Ya. Iya, cukup. Oke, nah teh berikutnya nih kira-kira bocorannya apa nih Mas? Teh kedua ini ulung Bali. Nah, ulung Bali itu kalau dari Ulung selera saya, ini the best ulung di Indonesia, khusus dak ulung. Karena apa? Dia memiliki aftertaste sweet honey. Oh. Manisnya kayak manis madu, terus ada light spices kayak light cinnamonnya. Gitu. Oke. Unik sekali. Ini saya suka banget. Sebenarnya harganya mahal banget bagi saya, overpriced. Tapi saya suka. Jadi beli terus gitu. Oke. Ulong itu nama apanya sih Mas? Mungkin buat orang yang belum familiar Ya. gitu. Ulong itu sebenarnya dari kata wulong, artinya naga hitam. Oke. Gitu. Itu kalau di dunia teh itu teh yang mengalami setengah proses oksidasi. Jadi bisa dikatakan setengah hitam atau setengah teh hijau. Oke. Gitu. Jadi kalau dari legendanya kan petani dulu prosesnya dengan dijemur di luar, datang naga hitam, mereka nggak berani ambil-ambil, naganya nggak pergi-pergi kan. Terus akhirnya yaudah langsung prosesnya selesai. Sebenarnya belum selesai fermentasinya. Gitu loh. Terlalu cepat. Tapi ternyata loh kok malah unik rasanya berbeda sama biasanya. Jadi Gitu. itu bukan jenis daunnya ya atau jenis pohonnya ya. Ulong itu memang Bukan. prosesnya ya. Prosesnya. Nah, yang Prosesnya. membedakan kalau white tea jenis Sama, jadi white tea, green tea, black tea, oolong itu proses prosesnya. produksi. Oh. Ya. Jadi yang membedakan adakah proses oksidasi atau tidak, itu aja. Oke. Gitu. Jadi kalau dibagi ada non oxidized sama oxidized. Oke. Oke. Nah, Nah, kita coba nih ulong kita Bali. coba oolong Bali. Iya. Aromanya juga unik banget. Madu Ya, banget, Mas. Madu ya. Ada rasa madu ya. Tapi gini. Sama yang tadi aromanya sih manis. Tapi yang Ya. tadi vanilla, yang ini Iya. madu. Iya. Jadi lebih berat gitu, lebih dimensinya berbeda gitu benar, ya. benar. Walaupun sama-sama di mulut tuh manis gitu. Manis. Ini kan nggak digulain kan? Enggak, ada yang digulain. Cuman manisnya yang tadi vanini floral, Hmm. yang ini madu, Ya, yang ini di tengah Ya, gitu, lebih makanya berat cuman di tengah bodinya jadi yang berat. uniknya di teh di situ. Kadang-kadang kita dapat apakah manis tadi, vanili, manis madu, atau manis Iya, buah bisa iya. juga gitu. Betul. Nah, kita sekarang coba yang white White tea-nya tea dulu. dulu. White White coklat, white coklat. Ya. Susunya jauh lebih berasa banget sekarang malam. Iya. Dibanding tadi susunya lebih kuat sekarang Betul, ya. betul. Betul, iya susunya lebih kuat.
Nah kalau buat teman-teman yang mau tahu, kenapa kok bisa sih ada white chocolate? Ya. Ya kan kalau coklat kan warnanya coklat. Jadi Mm. dari biji kakao itu diolah kemudian menjadi dua produk. Kakao mash namanya. Mm-mm. Cocoa mash sama cocoa butter. Cocoa butter. Ya, cocoa mash itu adalah coklat yang warna coklatnya. Mm-mm. Tapi warnanya dan rasanya, aromanya itu dari cocoa mash. Nah, cocoa butter adalah ini. Jadi biji kakao itu kan mengandung lemak sebetulnya. Ya, ya. Lemak itu yang membuat coklat itu di mulut lumer. Lumer. Nah, ini butternya tok. Iya, Kalau iya, butternya iya. tok, rasa Bukan hanya di coklatnya mulut, nggak ini kelamaan di luar ruangan juga lumer. Iya, karena ini hanya butternya tok gitu. Iya, 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 iya. Dia dikasih coklat tanpa coklat sebetulnya, tapi cuma butternya aja. Kalau menurut saya begitu dicampur ini dia ada rasa ya dairy-nya muncul, dairy-nya Muncul naik ya. dairy-nya naik. Sekarang Sekarang kita yang coba yang Sumatera. Sumatera. Nah, saya tadi lupa ini. Sumatera ini juga sebenarnya kalau di labelnya itu ada notes honey-nya juga, Mas. Oh ya? Ya Oh kan? ya. Nah, ya kan? Honey sama honey. Kita coba kayak apa? Cocok. Lebih kuat honey-nya. Lebih kuat honey-nya Iya. betul. Jadi kalau buat saya coklat ini mengingatkan sama madu tapi yang kental karena agak asem. Iya, iya, iya. Kalau tehnya madu tapi yang encer. Kan ada aroma manisnya tapi nggak asem. Begitu dicampur aroma madunya memang kuat. Iya. Jadi note honey-nya itu muncul. Muncul ya. Nah ini buat teman-teman yang mau belajar tasting juga unik juga ya Mas ya. Iya. Bisa juga nih Iya. karena gampang keluar komponen-komponennya. Kalau pakai Benar. masakan kan rada susah ya. Iya, Macem. iya, iya. Menarik benar. juga nih ya, honey-nya keluar. Aroma madunya jadi komplit gitu, atas bawah ada gitu. Wah ini menarik nih. Sekarang Sekarang yang Bali. Bali. Nah, ini Bali sama Bali ini. Bali sama Kita Bali ya. lihat cocok tidak Bali sama Bali. Bali sama Bali. Sorry, saya salah Mas. Itu yang saya tuang white tea Mas. Oke. Awas nih hati-hati nih konsentrasi. Konsentrasi. Nih kalau sama teh sommelier salah nuang teh aja fatal. Padahal sama-sama teh nih. Oke. Bener Mas, rasanya malah hilang ya. Malah lenyap ya. Lucu juga nih. Menurut saya, kan salah satu mereka udah menguatkan. Di Bali kan rasa pahitnya lebih menonjol karena dia lebih benar. Earthy pahit. Ketika campur pahit malah lebih jadi lebih pahit. Iya. yang muncul pahitnya aja. Iya. Dan kalau menurut saya juga mungkin karena yang satu A, satu B gitu ya. Jadi waktu dicampur kita sulit mengidentifikasi ini rasa apa gitu. Iya. Hilang rasanya. Nah ini teman-teman kalau mau coba di rumah boleh nih. Tinggal siapin coklat sama tehnya. Sekarang yang Sulawesi. Sulawesi. Nah yang Sulawesi ini note-nya juga lebih ke black tea ya. Manis. Kalau dari rasa, saya tidak mendapatkan sesuatu yang spesial. Cuman aroma wanginya tuh lebih naik dikit. Iya, aromanya naik. Aromanya naik dan untuk coklat ini aftertaste-nya ada sepet sedikit. Iya. Ya, Iya. ada Jadi rasa- kayak black tea kan. Iya, ada rasa sepet sedikit di aftertaste-nya. Gitu. Nah berarti, nah inilah teman-teman sekalian uniknya fermentasi ya. Karena coklat dari Bali difermentasi di Bali. Coklat dari Sulawesi difermentasi Sulawesi, coklat dari Sumatera difermentasi di Sumatera. Semuanya sama-sama kakao Mas ya kan? Oke. Pohonnya sama, prosesnya sama. Tapi karena fermentasi, tiga ini rasanya
betul-betul beda ya. Digabungkan dengan teh lebih teraksentuasi lagi gitu. Jadi Iya, kalau iya. orang-orang bilang mungkin rasanya sama aja kok, coba digabung sama teh. Bedanya jauh banget antara satu Benar, coklat dengan benar, coklat lain. Jadi benar. yang tadinya mirip-mirip malah jadi beda jauh gitu. Wah ini menarik ya. Sekarang kita Sekarang coba yang black tea. black tea ya. Ya, black tea. Saya bilas dulu. Nah Mas Bambang kalau orang mau pertama kali mau belajar teh nih. Nah sarannya Mas Bambang kira-kira belajarnya lewat mana dulu? Apakah komunitas atau Google dulu atau gimana Mas? Eh, Google juga bisa, terutama sekarang yang paling gampang itu YouTube sudah banyak juga ya. Orang sharing-sharing tentang teh juga sudah lumayan banyak. Terus komunitas itu juga penting karena di situ kan kita bisa akses atau mungkin mendapatkan pengalaman teman-teman yang pernah mencoba teh A, B, C, D yang lainnya yang kita bisa juga coba gitu. Gitu. Tapi kalau untuk belajar lebih dalam lagi, ada resource apa biasanya lewat mana gitu? Apakah ikut kompetisi kah atau gimana? Ya, jadi kalau sekarang juga tren teh di Indonesia sudah mulai naik, sudah Ya, mulai banyak kelas teh online, kompetisi teh juga sudah dilakukan online. Ya sekarang kan ada kompetisi peracik teh 2020 oh ya, di secara mana Mas? online yang Oh, mengadakan Indonesian Tea Festival sama aktivis. oke. Itu, itu. Jadi ada perlombaan-perlombaan Ada juga ya? perlombaan-perlombaannya juga Oke, dan oke. tiap tahun kan ada ya sebenarnya kan dulu sebelum pandemi kan ada tea brewing competition. Iya. Nah sekarang karena nggak ada kegiatan offline akhirnya dibikin kegiatan online seperti ini. Oke. Itu. Mas Bambang pernah jadi juri kan ya? Pernah jadi juri. Pernah jadi juri ya, oke. Iya. Terus juga beberapa apa namanya kelas-kelas online juga banyak. Saya pun sekarang ada mengajar di IPB Mas, ada summer course Oh, 2020. Nah oke. salah satu mata kuliahnya adalah tentang teh juga. Gitu. Tentang Jadi teh saya juga. ngajarnya secara online juga. Oh, oke Gitu. oke oke oke. Ya, Menarik ya, menarik menarik. ya, ya. Oke, next. Next black tea ya. Black tea, black tea. Yang ini berarti Cianjur nih. Cianjur. Ya. Saya nggak tahu apakah karena tersugesti dengan Cianjurnya, lalu teringat beras Cianjur. Black tea ini bagi saya menyebutnya rasanya pulen. Aromanya mengingat nasi panas yang mengepul, Pak. Jadi manis, Ya, manis, ada ya, aroma madunya juga, iya, sepet madu juga. dikit. Saya belum dapat padanan yang tepat gitu ya untuk menggambarkan daripada rasa teh ini. Tapi karena selalu ingatan saya nasi liwet, biasanya nyebutnya pulen Iya. gitu aja. Tapi lebih semeriwing sedikit Semeriwing ya. ya dibanding yang tadi nih. Oh iya iya iya, aromanya lebih Agak light semeriwing. ya. Ya, ya. Kita coba yang White chocolate dulu. Ya tetap susunya naik dikit, cuma masih rendah dibanding yang Iya, dibanding Bali. yang sebelumnya yang Bali, Ya, betul. ya, Yang ya. Bali lebih Hmm. lebih menguatkan rasanya ya. Nah, ini kita sekarang coba yang Sumatera. Ini kalau nggak salah Lampung Sadayu nih. Lampung ya. Haninya dia keluar dikit, Iya, pahitnya juga. pahitnya juga betul. Dan asem ini kayak menurut saya kayak minyak sama air rasanya nih. Hmm. Ya, yang asem-asem, yang tehnya Ya, normal-normal ya, gitu loh ya. tidak ngeblend. Nggak ngeblend gitu. Hmm. Jadi ini beda sendiri nih. Hmm, hmm. Nah, sekarang Yang yang Bali. Bali. Bali lawan Cianjur nih.
Rasa coklatnya hilang ya? Mas Hari tahu namanya ampo nggak? Enggak, apa tuh? Jadi di daerah saya ada jamu, itu tanah liat yang digulung dan dikeringkan. Iya. Iya, itu di daerah namanya ampo. Ini saya mengingatkan saya makan itu mas, kayak ngemut tanah. Iya. Rasa tehnya hilang ya. Ketelan sama sepetnya tehnya ya. Justru pahit yang lebih menonjol. Iya, pahit yang lebih menonjol. Sebenarnya bukan, mungkin antara pahit sama sepet ya mas. Gitu ya. Ada rasa sepetnya gitu. Masih tetap ada sepatnya ya. Iya. Oke. Wah. Nah, sekarang yang Sulawesi. Ini menurut saya madunya naik lagi nih. Ya. Ya, ada aroma madu yang keluar. Dan ya kita bisa nikmatin gitu loh. Manis. Kita bisa nikmatin dia. Ya. Manis coklatnya, rasa tehnya itu Iya, betul. lebih enak Lebih jadinya, enak, gitu. ngeblend, baik. Ada rasa wanginya. Tapi saya jadi sadar bahwa ada satu rasa sepet ya. Yang dominan di sini, di teh dua yang lain tadi enggak ya? Oh iya. Sedikit sepet gitu, sedikit Yang dry. Yang di ini nih. Yang black tea. Yang black tea. Ya, kalau dari jenis tehnya memang dia mestinya lebih cepat. Lebih sepet ya? Ya. Iya. Oke, ini berarti Sulawesi. Nah, kalau menurut Mas Bambang nih, kalau orang mau mulai berhobi teh, equipment paling minimum yang harus dimiliki apa aja? Saringan mas. Yang mana coba? Yang mana? Ini ya? Ini Ya, oke. karena begini, masih banyak orang yang menyeduh teh itu salah. Misalnya teh celup aja, direndam terus menerus, Iya. ya kan? Nah, dengan direndam terus menerus, berarti kan semuanya terekstrak. Termasuk kafein di teh pun akan terekstrak. Iya. 15 menit kita ngerendam teh, itu 100% kafeinnya terekstrak. Kafenya lewat ya? Sama aja dengan kopi, Mas. Iya, Gitu. iya. Dan Kan dengan lebih banyak Mas ya, kafenya. berarti rasa pahitnya juga lebih keluar. Iya, betul, Begitu betul, loh, betul. Gitu. Nah, kalau poci seperti ini bisa juga ya, jumlahnya kecil untuk nyicip. Dan ini boiler ya, boiler. Ini boiler, Oke. ya. Jadi ya. minimum ada boiler. Boiler kan poci, bisa kita saringan. bisa masuk kompor nggak masalah, pakai Iya. panci juga bisa. Yang penting saringan. Nggak usah poci pun kan kita bisa pakai gelas, Iya. ya kan? Gelas atau nggak gelas lain. Nah, kalau saringan seperti ini namanya infuser. Iya. Ini yang paling saya favorit kan apa? Kita bisa masuk ke teko, ke gelas pun juga bisa. Oh, Ya kan? oke. Ini tinggal diangkat mau di mana aja bisa. Oh, Cangkir, nanti gelas air teko. panasnya dituangkan dari Iya, sini. ini kita masukin ke cangkir. Dan sebetulnya sebentar aja kayak tadi cukup ya untuk mengekstrak tehnya. Ya, Bisa sekitar lama. 2 menit sampai menit 3 menit lah cukup. Oke. bisa ya. Oke, Gitu. oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita teman-teman semua, para pemirsa di rumah, sekarang kita mencoba fermentasi lawan fermentasi nih. Iya, Ya. kita Karena coba. puer ini tadi berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Raw pula. Jadi Raw. betul-betul terfermentasinya bukan ragi tapi betul-betul dari alaminya dia ya, Iya, dibiarkan. iya. Mas, Indonesia nih bisa nggak sih suatu saat bikin teh puer? Sebenarnya dari sisi kondisinya, kelembapannya bisa untuk Bisa ya? Bisa, cuman mungkin secara ilmu terus yang agak susah memang begini. Kelembapan berapa persen yang pas Oke. agar supaya tumbuh bakteri yang baik di dalam puer ini. Kan kita Iya. kan lembab banget, tapi lebih banyaknya bakteri yang buruk aja yang lebih Iya, tumbuh. betul, betul. Jamur. Nah, itu musuh kita itu jamur sebenarnya. Oke. Jadi ketika kita salah menyimpan, kelembapannya terlalu lembab, yang tumbuh jamur. Bahkan puer yang tadinya bagus, kalau kita disimpannya salah, bisa jadi tumbuh jamur yang merugikan, nggak bisa diminum lagi puernya. Oh, nah Gitu. ciri-cirinya apa kalau tumbuh jamur itu? Ada kelihatan putih? Warnanya putih, Mas. Oh, Warnanya putih, oke, gitu. oke. Tapi ada salah satu teh fermentasi juga, tapi bukan puer, namanya Hunan Heicha. Iya. Itu justru yang ditunggu-tunggu tumbuhnya jamur, Oh. golden fungus. Jamurnya warna emas, Mas. Itu. Kuning maksudnya? Kuning. Iya. Oh iya, iya. Dan itu iya. bisa dimakan?
bisa dimakan. Justru itu yang nilai tambahnya ketika tumbuh banyak jamur yang warna kuning itu jadi malah lebih mahal gitu. Oke. Ya. Nah, ayo Oke, kita cobain. kita bilas dulu. Bilas dulu. Nah, ini harus banyak membilas nih hobi teh ini. Ya, sekarang teh. Saya sih udah beberapa kali lah pernah kalau minum teh puer ya. Ini Ya. warnanya merah ya. Ya, Mungkin bisa teman-teman lihat nih dibanding teh yang lain tadi Ya. warnanya lebih merah. ini kalau yang cook 18 tahun udah hitam banget Mas, bukan merah lagi, udah kehitaman gitu. Oke. Ini karena raw, jadi dia 18 tidak tahun terlalu. juga kan Kama? Ini 8 tahun ya? Ini 18 tahun enggak, kalau yang cook itu proses fermentasinya lebih cepat. Oh. Jadi dalam kurang lebih disimpan 2-4 tahun sudah istilahnya sudah matang, udah ripe, warnanya udah merah gitu. Oke. Kalau raw minimal 10 tahun. 10 tahun? Ya, baru dia mulai matang. Artinya berasa banget. Arti secara singkat rasanya karonggoni. Kalau mau membayangkan rasa puer itu mirip karonggoni lah kira-kira baunya. Tapi sedikit dibedakan Mas. Ya. Jadi gini, orang fermentasinya karonggoni tapi yang kering. Ya. Jadi ada juga ada yang orang mengistilahkannya bau apeknya, apek yang karonggoni basah itu kan beda gitu kan. Iya. Ya, kalau ini lebih kayak apeknya itu karena lama, karena oldies gitu loh. Iya. Karena disimpan betul. lama gitu. Dan Ya. ini dibandingkan puer cook yang pernah saya minum, ini justru lebih smooth ya. Smooth. Benar nggak sih? Raw itu lebih smooth. Raw lebih smooth Ya. ya? Saya jujur saya nggak bisa minum cook. Oh. Pasti ada sesuatu yang ganjel di tenggorokan Iya, sini yang nggak iya. nyaman kalau saya. Oke. Gitu. Ya. Karena biasa saya minum yang cook itu jauh lebih intensif dari ini rasanya. Ini Ya, lebih smooth, ya, tapi smooth. lebih original gitu ya, Ya. tapi smooth gitu. Ya. Oke, nah sekarang Kita coba yang kita coba white dulu. coklat. Dulu. Ini yang puer kan? Ya, buah. Nah, Mas Bambang, kenapa sih kalau orang nuang teh terus kita di Cina gitu pada begini-begini? Itu sebagai pengucapan terima kasih. Oh, kalau orang lain nuangin Iya. kita gini-gini ya untuk mengucapkan terima kasih. Gitu. Iya. Teman-teman kalau lagi dituangin orangnya dari Taiwan, jangan lupa ketok-ketok. Ya, sekarang Kalau kita beda sama. Tambah. Kita coba. kalau menurut saya yang ini dairy-nya nggak terlalu dominan, tapi manisnya yang keluar. Manis. Manis Ya, banget. Dairy-nya Buahnya hilang. malah hilang, Bu. Iya. Puernya Buahnya hilang. kalah. Dairy-nya juga hilang, nggak Iya, creamy iya. kayak yang Hanya tadi gitu. gulanya aja yang Iya, ada. cuman manisnya aja yang kerasa jadi kayak air ada gulanya aja gitu. Oh, menarik juga ya. Oke. Sekarang kita coba yang Sumatera. Iya. Nah, kita taruh sini aja biar nggak ketukar lagi. Ya, sekarang kita coba yang Sumatera. Manis coklatnya malah hilang menurut saya. Balik lagi, asemnya yang lebih. Yang lebih muncul Iya, ya. acidity-nya yang lebih menonjol. Asemnya lebih menonjol. Iya. Ya. Cuman aromanya buketnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, menurut Mas Bambang, pairing yang bagus itu seperti apa sih? Kalau misalnya sedang dalam tea blending atau sedang dalam Kalau dari makanan gitu. pengalaman saya sebenarnya ini pada yang bagus begini. Meningkatkan value yang tadinya sebenarnya biasa-biasa saja menjadi lebih luar biasa. Contohnya begini, saya pernah pairing dengan
beberapa kue. Iya. Ya, ada apa namanya? Yang pakai nanas itu apa namanya? Kue kering, Nastar. nastar, kastengel, Iya. lidah kucing. Iya. Lidah kucing, ya kalau kita bicara kue lebarannya Mas, Iya. itu biasanya kan kue sisa. Iya. Sisa-sisa telur putih, harus Iya. apa bikin lidah kucing gitu kan. Iya. Nah saking kita, jadi pengalaman sih, konsentrasinya bikin yang lain, sampai butternya juga habis, akhirnya tinggal butter sisa Iya. gitu kan. Nah jadi waktu itu menurut saya lidah kucing itu sebenarnya yang paling biasa banget di antara kue yang lainnya gitu kan. Tapi ketika saya pairing, itu rasa butternya itu lebih muncul, lebih enak dan lebih, yang oke. tadinya biasa aja jadi lebih enak gitu loh. Oke. Itu menurut saya yang bagus seperti itu. Oke. Kalau emang sudah enak, ditambah yang ini enak, ya tambah enak ya wajar gitu. Iya. Yang tadinya biasa aja kok tambah enak. Nah itu menurut saya paling bagus. Oke, oke, gitu. oke. Menarik. Ini yang Bali udah belum ya? Yang Bali belum. Belum ya? Belum. Bali. Ya belum. Menurut saya artinya Arti betul. Betul. Saya kayak ngemut lempung Arti, Mas. ya betul. Artinya yang muncul betul. Mm-mm. Jauh lebih kuat. Ya, accentuate ditambah arti. arti. Ya, Udah. arti ditambah arti betul. Betul. Artinya rasa kuat banget. Tapi nggak sepet. Ya. Beda kayak tadi. Tadi Ya. tuh sepet. Hmm. Ya Cianjur ya. Saya salah satu pairing yang saya pernah lakukan yang cukup menarik tuh tembakau, Mas. Tembakau. Jadi di Semarang itu ada satu kafe yang menyediakan tembakau dari seluruh Indonesia. Tembakau pasti ada Lombok, rokok ini. iya, tembakau Lombok, tembakau Cianjur, tembakau mana gitu. Jadi kita bisa rasain tembakau Cianjur, tembakau apa gitu ya. Cuman kalau nggak biasa ngerokok, abis itu sakit kepala, pusing. Nah sekarang Ya, Sulawesi ya, Sulawesi. Rasa coklatnya jadi lebih smooth menurut saya. Iya, Yang Rasa coklatnya ada sedikit rasa pahitnya, itu langsung hilang pahitnya. iya pahitnya hilang, Mhm. acidity-nya juga hilang. Ini arti puehnya juga hilang. Iya, arti purnya juga hilang. Gak kayak ini. Kalau Iya, ini itu malah artinya tambah. malah nambah. Iya. Kalau yang ini artinya jadi hilang. Jadi hilang, iya. Jadi berkurang. Jadi ada sedikit asam malah aftertaste-nya. Jadi sedikit aftertaste-nya ada yang asam gitu. Ya ini menarik ya. Nah kalau Mas Bambang ini apa masukan Mas Bambang untuk industri fermentasi Indonesia? Kira-kira produk-produk tradisional Indonesia nih seperti teh-teh ulong ini ya. Itu kira-kira apa masukannya supaya semakin maju gitu, bisa semakin berkembang? Ya, kalau kita mengaitkan dengan fermentasi, memang mestinya sebenarnya ini juga pernah dinyatakan oleh seorang tim master dari Hong Kong gitu. Kenapa Indonesia tidak bisa membuat pu'er? Padahal sebenarnya basic tehnya sama. Jadi kan kalau kita kenal teh itu di kopi ada Arabica, ada Robusta ya. Iya. Nah di teh itu ada Asamica, ada Sinensis. Iya. Nah kalau di Cina itu sebenarnya ya nggak ada Asamica. Sinensis saja ya? Ya, Sinensis. Jadi kalau di Cina itu cuma dibedakan namanya Taye. Taye itu teh berdaun besar. Itu Oke. di daerah Yunan. Itulah sebenarnya yang kita sebut sebagai Asamica. Nah, pu'er ini bahannya Asamica sebenarnya gitu. Oh. Padahal teh kita semuanya itu bukan semuanya, sebagian besar juga Asamica. Oh. Nah, mestinya kita punya satu kesempatan untuk bagaimana bisa memproduksi pu'er. Karena pu'er ini yang secara pricing itu Paling naik tinggi terus, ya? naik terus Iya, tiap betul, tahun. betul. Memang ada salah satu kebun teh di Indonesia yang sudah mencoba membuat pu'er. Iya. Ya, jadi kita belum tahu hasilnya seperti apa, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi satu batu loncatan yang bagus. Kita bisa membuat pu'er sendiri. Iya, berarti fermentasi itu contohnya pada pu'er itu bisa menaikkan nilai produknya ya? Iya.
Bisa Sangat naik Pulau tinggi Rinca. ya, bisa Ya, naik. Jadi ya. kalau teh-teh itu memang paling mahal puur. Kalau eh ya, karena pu'eh itu begini, pu'eh itu memang kenapa bisa mahal? Karena dia bisa disimpan lama dan proses penyimpanan inilah judul menjadi investasi. Ada Oh, salah satu teh yang sekarang disimpan di museum teh di Cina, usianya di atas 100 tahun, itu diasuransikan nilainya kurang lebih sekitar 400 M, Mas. 400 miliar. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau dari sisi kakao, Mas, Hmm, sebenarnya langkahnya itu sudah tinggal sedikit gitu. oke. Karena tinggal, nah namanya tinggal ini tapi PR-nya banyak. Hmm, Artinya menyadarkan petani kita bahwa memfermentasi itu bisa memberi nilai tambah. oke. Caranya dengan sertifikasi. Artinya Sertifikasi. petaninya mesti dikasih sertifikasi organik, dikasih Hmm, sertifikasi fermented. Lalu hmm. ada yang membantu mereka untuk menjual produknya itu ke luar negeri. Sebab di Indonesia potensi single origin coklat ini belum terlalu kelihatan karena market terbesarnya masih coklat curah. Ya, Dalam ya, tanda ya, kutip ya. coklat martabak manis lah gitu. Ya, ya, Kacang ya. coklat wijen kan gitu. Kita nggak nanya Mhm, coklatnya single origin apa enggak, ya enggak mhm, gitu kan. mhm, mhm. Tapi marketnya masih kecil yang single originan ini gitu. Oke. Walaupun nilainya lebih tinggi, nilainya sangat tinggi. Jadi apa kedepannya market yang sudah ada adalah di Eropa. Dan saya tuh selalu ingat Bali, Mas. Bali. Karena Bali ini kan sekarang teman-teman mungkin pada saat acara ini direkam sedang ada wabah Ya, COVID-19, ya. kita semua pakai masker. Mhm. Dan saya selalu Bali itu kena dampaknya besar sekali. Kenapa? Karena Bali mengandalkan pariwisata. Benar, benar. Begitu pariwisata ditutup, maka semua pulau itu kesulitan gitu loh. Karena memang hanya mengandalkan sektor pariwisata. Dan karena salah satu coklat terbaik ya, yaitu dari Bali, Mhm. saya selalu pengen kasih ide sama teman-teman, ayo produce di Bali gitu. Mhm. Kalau Bali bisa menjadi brand Oke. coklat atau apa teh oolong Mhm. ini kan Iya, 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 Bali, iya, 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 kita jual benar. ke Prancis misalnya, Mhm, mhm. you cannot go to Bali but you can drink Balinese Benar, tea ya kan. benar. Kalau kita minum wine itu saya dengerin orang-orang wine ya dari Prancis mempopulerkan wine dia, apa sih yang dia jual? Tanah, Mas. Karena dia bilang, wine saya nih dari tanah Bordeaux, Mmm, sekian ratus meter persegi, mhm. bergunung-gunung, ini fotonya gitu loh. Iya, Yang iya, dia iya, jual tuh iya, iya. tanah dia, yang kita cicipin tuh adalah sebagian dari tanahnya Bordeaux gitu loh. Benar, Nah benar, kenapa benar. kita nggak menerapkan hal yang sama dengan Bali? Ya, Bali sendiri pertama dia sudah punya nama, ya Udah punya kan? nama, Punya nama. orang sudah tahu gitu kan. Produk-produknya kita coba unik Iya, dan bagus. unik dan bagus. Ya, Ingat karena kalau teh dan coklat ini kita bisa ekspor, benar, orang benar. Perancis, you nggak perlu ke Bali, makan coklat Bali, minum Minum teh teh Bali, Bali. maka akan merasa sama seperti kita nggak bisa ke Bordeaux, kita minum wine Wine Bordeaux Bordeaux. gitu. Jadi sebetulnya dia jualan tanah, kita juga harus jualan tanah gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi ini yang mudah-mudahan teman-teman di Bali bisa membangkitkan industri-industri seperti ini nih Oke. yang unik gitu, produk makanan, minuman yang unik supaya ada industri yang jadi pegangan Mhm. ketika suatu saat nanti pariwisata pingsan lagi. Iya, Karena iya, iya. sepanjang sejarah kita kan bukan sekali ini doang pariwisata Benar, pingsan nih, benar, sebelumnya benar. juga pernah kan. Iya, Jadi iya, setiap iya, kali iya. pariwisata pingsan, Bali pingsan lagi gitu ya. Ya Belum jangan dong. dari gunung meletus Betul, kemarin juga sempat meletus lah pingsan. inilah itulah gitu. Jadi Iya, ayo iya, iya. kita pikirkan supaya masyarakat Bali punya industri yang menggunakan Bali sebagai brand. Sehingga dia kebal terhadap krisis gitu loh. Dan kita juga ikut sama kan di Jogja dan tempat-tempat wisata lainnya gitu ya. Nah ini rasanya sudah komplit spektrum kita ya, Ya. Mas Bambang ya. Iya, iya, Gitu. Mas. Jadi ada pesan nggak untuk teman-teman nih yang di rumah yang lagi nonton mungkin pengen mulai belajar padan-padanan atau pengen mulai belajar teh, ada saran nggak buat teman-teman? Ya, jadi ketika saya menemukan sensasi yang menarik teh dipadu-padankan. Nah sekarang setiap saya makan Mas sesuatu entah itu jajanan apa gitu Iya. selalu saya coba. Oh dengan teh ini jadinya gimana ya? Dengan teh ini jadinya gimana ya gitu. Jadi dia untuk kita bisa lebih mengeksplor rasa dan menemukan sensasi yang berbeda aja. Iya, iya. Dan itu semua tergantung kita sendiri ya. Bisa Benar, dipelajari lah gitu ya. Benar, benar. Bukan sesuatu yang wah ini Iya, lidahnya di asuransi iya, ini. iya, Wah, iya. ya. Enggak, semua orang juga bisa kalau mau belajar ya. Iya. Ya gampangnya nggak usah bingung-bingung dengan istilah-istilah kita lah, arti segala macam.
jadi tambah enak apa nggak enak itu aja kan. Kalau enak ya berhasil. Iya. Gitu. Oke kalau gitu Mas Bambang Lare Solo terima Baik, kasih baik. Terima atas kasih, Mas waktunya. Ari. Udah Ya. ngobrol-ngobrol bareng kita dan udah siapin set teh yang begitu cantiknya. Ngajarin kita caranya nyicip ya. Dan juga menghargai produk-produk lokal terutama produk fermentasi yang sekarang kita lagi galakan ya. Terima kasih Kementerian Kebudayaan dan atas undangannya untuk acara ini di Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Saya Hari Nazarudin dari Komunitas Jalan Sutra dan Fermenusa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.